Jadi selama itu tahun 2021, 2022 aku memutuskan untuk kayak harus terus lanjut deh karena dari hal tersebut aku jadi cari tahu banyak hal yang aku perlu untuk belajar lebih untuk bisa lanjut di profesi yang aku jalanin sekarang. Artinya terjun ke komunitas gitu. Dan akhirnya 2021, 2022 aku lanjut daftar LPDP sempat juga setelah pandemi aku daftar terus gagal sekali, Chevening juga gagal sekali gitu ya. Akhirnya di tahun 2022 ke 2023 aku ikut program Kemendikti yang namanya Bridging Course Master Program Abroad gitu. Dan di situ aku ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi, sama-sama semangat belajar untuk S2 dan waktu itu aku dapat istilahnya beasiswa juga ya, pendanaan dari Kemendikti untuk pertama les IELTS lagi, terus yang kedua dapat pendanaan tes IELTS 2 kali gitu. Kan kita tahu kalau tes IELTS tuh lumayan mahal ya. Oh iya. Satu satu kali tes IELTS tuh 3,5 juta gitu ya. tiga Dan juta berapa sampai kali tiga tes? setengah. Berapa kali tes dulu? Aku jadinya empat total, 4 kali tes. 4. Total Berat. 4 kali tes, ya. Iya, 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 Dan lumayan juga lah, lumayan. Ini buat gambaran buat teman-teman juga. Tadi kan ada item pembiayaan dan gambarannya plus tes untuk IELTS ya. Ya, terus? tuh, waktu itu dapat pendanaan dari Kemendikti, belajar 3 bulan online IELTS, dapat pendanaan IELTS 2 kali, terus juga dapat pendampingan pendaftaran beasiswa, salah satunya intensif pendampingan daftar beasiswa LPDP. Nah, di situ terbukalah jalan aku, Bang. Dari situ Hmm. intensif pendampingan pendaftaran LPDP sampai akhirnya alhamdulillah aku keterima beasiswanya seperti itu di tahun 2023 gitu. Ya, kenapa saya nanya itu tadi, Li? Karena kan teman-teman bayangkan hasilnya ya. Lihat hasilnya. Enak banget nih si Lia di UCL ke Inggris. Nah, banyak yang nggak melihat prosesnya bagaimana. Ini kan sudah menangis-nangis, berdarah-darah begitu ya, down gitu kan. Dan hanya karena semangat, akhirnya ini kebuka jalan. Dan ini memang yang terbaik. Kadang kita mikir kok nggak kemari ya. Ya, yang di atas yang lebih tahu. Kadang kita pengen kemari, ternyata ini yang terbaik. Nah, Ya, jadi betul. dari pengalaman yang belasan kali tadi, ya untuk si Pening pun 5, LPDP 7, belum lagi beasiswa lain dari negara lain. Tes IELTS-nya sampai 4 kali tadi, sudah sekian banyak biaya yang keluar. Nah, sebelum sampai dapat kebuka pintu yang LPDP ini dari proses down tadi itu, apa yang kemudian menguatkan Lia itu untuk terus dan bangkit, membesarkan diri itu apa? Ya, jadi ketika ada kegagalan-kegagalan gitu, aku Ya, biasanya refleksi gitu. Jadi aku hmm, senang untuk menulis jurnal. Jadi kalau di rumah itu ada beberapa buku yang memang tiap hari aku, nggak tiap hari juga sih, gitu. Aku tulis jurnal. Jadi memang kesukaan aku menulis apa yang aku rasakan, kenapa terjadi seperti ini, apa yang bisa aku pelajari dari kegagalan seperti itu. Dan setelah itu aku harus ngobrol gitu, ngobrol ke orang-orang terdekat aku, antara lain ya keluarga kayak gitu, keluarga, ayah, ibu, sama adik kakak kayak gitu ya. Terus juga dosen gitu. Jadi aku masih berhubungan baik dengan dosen pembimbing akademik aku di S1, dan karena rumah kita dekat juga kadang aku mampir, terus dia juga kasih semangat gitu. Nah, dia bilang eh, aku sempat bilang ke bapak ini, Pak maaf ya aku tiap tahun nih minta apa referensi terus kayak gitu kan. Terus dia bilang, ya nggak apa-apa, yang penting kan diusahakan seperti itu. Nah, di situ aku pikir, oh iya ya gitu. Orang tuh sebetulnya nggak peduli gitu. Kita mau eh, gagal atau berhasil gitu. Yang penting kan
diri kita sendiri gitu. Kita mau terus maju atau berhenti sampai situ kayak gitu, atau coba cari cara lain kayak gitu. Dan waktu itu juga aku minta pendapat ke teman-teman terdekat aku gitu yang sudah pernah S2 juga gitu ya. Seberapa berpengaruh sih S2 di kehidupan kalian gitu atau di kehidupan teman-teman terdekat aku seperti itu. Dan mereka terus eh, mendorong aku gitu. Kamu tuh banyak potensi gitu. Kamu juga istilahnya udah ada banyak kegiatan yang jadi modal eh, besar gitu untuk belajar lagi gitu. Dan sebetulnya nggak apa-apa gitu gagal. Yang penting ada usaha untuk cari jalan yang lain. Dan waktu itu aku juga sempet tanya gitu ke ayah sama ibu gitu kan. Kalau ibuku bilang, waktu itu aku sempat nanya gini, Ibu, mendingan aku nikah dulu, aku lanjut kuliah dulu, atau aku pindah kerjaan kayak gitu. Jadi waktu itu seperti itu. Dan ibuku bilang, Lia paling suka yang mana gitu. Eh, Lia pengen kuliah lagi, Lia pengen belajar lagi gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Terus aja lanjut di kuliah kayak gitu. Dan eh, nggak ada yang nyinyirin kamu juga kalau kamu terus nyoba gitu. Yang penting kamu tahu arahnya dan yang kamu lakukan itu kan hal yang baik seperti itu. Dan juga dorongan ayah gitu ya. Kalau ayah juga suka nanya gitu, gimana persiapannya gitu, gimana persiapan beasiswanya, gimana persiapan kuliahnya gitu. Terus apa yang bisa ayah bantu seperti itu. Jadi alhamdulillah sih punya keluarga yang mendorong gitu ya. Terus punya teman-teman juga yang eh, pernah gitu ya kuliah S2 gitu dan kasih banyak masukan gitu. Terus juga masih ada bos gitu ya, dulu bos aku eh, yang terus support gitu. Dan juga dosen pembimbing akademik aku yang dia bilang nggak apa-apa gitu, umur tuh nggak masalah gitu. Yang penting bisa diusahakan seperti itu. Ya, artinya balik lagi ke kita ya. Bagaimana kita menguatkan hati, jiwa, pikiran, karena memang ya mesti kita sendiri yang menguatkan, menyelesaikan ini begitu ya. Nah, tambah tadi penguatan-penguatan keluarga terutama. Dan ini tadi ada kakak, ada adik berapa bersaudara? Tiga. Tiga bang, tiga. Jadi adik beda 2 tahun, Mhm. cewek sama abang beda 8 tahun cowok. Anak tengah berarti. Iya anak tengah, anak kedua. Wah, ini anak kedua ini biasanya ya masuk kemana-mana paling disayang biasanya. Iya, begitu ya. Jadi anak tengah ya. eh Tergantung sih bang. Oh iya 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 iya. Iya. Kadang aku ngerasa anak kedua tuh kita sebetulnya bebas aja ambil pilihan Hmm. macam-macam gitu kan. Iya iya iya. Karena kadang anak pertama itu eh, apa ya, orang tua kan lihat gitu ya, apalagi anak pertama cowok gitu ya misalkan. Eh, jadi orang tua pantau juga gitu. Gimana nih gitu kerjaan dan segala macam gitu. Kalau anak bontot ya anak bungsu ya taulah gitu. Maksudnya dia paling kecil, paling apa banyak perhatiannya gitu ya. Terus istilahnya kita kakak-kakak juga kan ngayomin gitu. Tapi aku merasa sebagai anak tengah agak lebih leluasa gitu kemana-mana gitu. Iya Asalkan iya. kita tahu gitu tujuannya tuh oke, tujuannya baik kayak gitu. Jadi aku merasa ya sebetulnya dari dulu orang tua nggak pernah apa ya kasih mengekang aku harus ke sini harus ke sana dan lain-lain gitu. Cuma istilahnya menyarankan, kasih ruang buat diskusi, kasih tempat buat ngobrol seperti itu. Oke. Ini kita ke orang tua. Jadi selain tadi dikasih kebebasan untuk pilihan gitu ya. Jadi ini dengan kata lain keluarganya terbuka, orang tuanya demokratis begitu. Lebih banyak mendengarkan, mendukung. Nah, terus eh, bagaimana lagi nih pola asuh dari orang tua gitu kan? Nilai-nilai yang ditanamkan ke Lia tiga bersaudara. Hmm. Eh,
aku ngerasa orang tua aku itu bukan orang tua yang strict ya Bang. Jadi bukan orang tua yang eh, suka nanya, misalkan kamu kok nggak kerja A, kok kamu kok nggak nikah-nikah dan segala macam gitu. Untungnya bukan keluarga yang seperti itu gitu, orang tua aku. Dan aku rasa mereka itu kasih kepercayaan yang lebih juga gitu ke anak-anaknya. Contohnya waktu itu aku pernah summer school ke Belanda sendirian gitu. Dan dari program summer schoolnya juga aku orang Indonesia sendirian kayak gitu. Eh, Waktu itu kegiatan sekitar 3 mingguan gitu lah ya. Dan orang tua itu kan kadang ada orang tua yang kayak ngapain kalau kamu sendirian nggak boleh segala macam gitu. Apalagi cewek ya. Iya, apalagi Ya, cewek gitu kan. ya. Dan Ini waktu itu ngapain baru lagi tuh, CS2 begitu? Udah cukup lah, iya apalagi nyoba udah belasan kali. Iya, iya. betul. Dan waktu itu juga posisinya aku baru lulus kuliah kayak gitu. Aku Hmm. baru lulus kuliah, isanya masih di bawah 25 gitu ya. Gimana nih gitu, eh, sendirian ke sana emang ada orang yang kamu kenal dan lain-lain. Tapi enggak seperti itu. Jadi orang tua aku malah kayak oh ya udah gitu. Kerjainlah yang kamu anggap penting gitu. Jadi semuanya waktu itu aku urus sendiri mulai dari visa gitu, mulai dari eh, yang kesiapan untuk summer school waktu itu sampai aku cari-cari akomodasi sendiri gitu untung dapat koneksi dari teman-teman yang waktu itu udah S2 duluan di sana gitu dan numpang di tempat teman. Jadi eh, apa ya mereka tuh kasih kepercayaan, mereka Hmm. kasih eh, eh, trust ke aku lebih gitu dan meskipun aku nggak banyak ditanya gitu loh tentang eh, macam-macam tapi aku willingly cerita aja gitu. Aku kesini mengerjakan ini, aku ingin dapat ini dan segala macam. Akhirnya mereka lepas kayak gitu. Dan waktu itu juga uh, sempat ada uh, kegiatan di Inggris juga gitu. Waktu itu pameran, jadi aku bikin satu produk interior dan dipamerkan produkku di Inggris kayak gitu. Itu sebelum itu tahun 2015. Itu tahun 2015 dan orang tua aku kasih kepercayaan juga buat ya udah berangkat aja ke sana gitu meskipun waktu itu waktunya singkat ya nggak nyampe seminggu ke sana aku urus sendiri gitu aku urus apa perjalanan sendiri juga gitu jadi mereka kasih kepercayaan sampai sebesar itu sih yang aku syukurin juga sampai sekarang eh, meskipun ya khawatir mah tetap ada ya gitu. Ya Eh, namanya orang tua pasti. Dan betul, itu kan bagian dari rasa sayangnya orang tua. betul, Iya. betul. Oke, terus? Ya jadi eh, ketika aku cerita ke teman-teman aku gitu ya, Hmm. eh, mereka ada yang bilang, eh, wah hebat ya gitu, ibu kamu gitu, wah hebat ya ayah kamu bisa kasih kamu kesempatan gitu. Kalau orang tua aku sih udah harus ikut tuh gitu, meskipun misalkan konferensi eh, di luar di luar kota atau di luar negeri cuma 1 2 hari mereka harus ikut kayak gitu wah eh, mereka kagum sih gitu dengan eh, orang tua aku yang bisa kasih kepercayaan sebesar itu Iya. Kasih kepercayaan dan dukung penuh ya, support penuh ya. ya Terus apa nih nilai yang ditanamkan orang tua yang sampai sekarang dia pegang nih betul-betul. ya Eh, orang tua aku dari dulu itu dukung pendidikan aku gitu ya Hmm. istilahnya sejak eh, aku inget banget gitu aku banyak dikasih buku gitu bahkan kayak sebelum sekolah bahkan sebelum SD sebelum masuk SD eh, dibanding teman-teman aku yang lain gitu aku bersyukur banget ternyata itu satu anugerah yang aku syukurin sampai sekarang gitu buku
itu adalah ya temen temen kamu gitu, temen kamu dari awal gitu. Jadi di sebelum masuk SD gitu udah diajarin baca di rumah gitu, terus ada dikasih banyak buku cerita, buku novel, buku komik gitu, dan eh, hampir tiap minggu ke toko buku juga kayak gitu. Dan eh, mereka support istilahnya pendidikan itu ya mulai dari baca gitu, membaca buku penting gitu, makanya mereka support dengan banyak buku gitu. Makanya waktu itu yang paling aku ingat adalah mereka kasih buku baik dari buku bahasa Indonesia maupun buku bahasa Inggris gitu. Baik yang banyak gambarnya maupun yang banyak bacaannya seperti itu. Buku itu adalah jendela dunia ya. Dan itu Ya, terbukti banget gitu sampai sekarang ada eh, kejadian-kejadian yang aku rasa itu karena kesukaan aku baca buku gitu. Dan itu ada peran orang tua aku di situ yang eh, apa ya sangat besar gitu ketika aku kecil. Nah, yang kedua adalah ketika aku lanjut ke dari SD, SMP, SMA kayak gitu, eh, orang tua aku juga mendorong untuk aku keluar dari istilahnya zona nyaman seperti itu ya. Mereka kan SD dekat rumah gitu ya, SD dekat rumah, terus SMP eh, cukup nih nilainya untuk masuk ke SMP yang waktu itu lumayan eh, bagus gitu ya di Jakarta Selatan kayak gitu. Mereka dorong aku buat ya udah nggak apa-apa, asal agak jauh gitu dari rumah, nggak apa, yang penting kamu sekolahnya di tempat yang bagus kayak gitu. Dan itu berlanjut juga sampai ke kuliah sampai sekarang S2 kayak gitu. Jadi mereka menanamkan kalau pendidikan itu hal yang penting gitu di setiap proses hidup yang aku jalanin gitu. Dan itu terbukti dukungan mereka tuh penuh ke arah sana gitu. Dan juga eh, mereka juga banyak berperan gitu ya ketika ada hal-hal yang aku dapat gitu. Mereka juga ya udah bersyukur kayak gitu. Banyak orang-orang yang sebetulnya pengen di posisi kamu meskipun kamu pikir oh nggak terlalu membanggakan ya gitu atau nggak terlalu eh, spesial gitu, tapi setiap nilai yang aku dapat, setiap ranking yang aku dapat kayak gitulah ya, mereka selalu bersyukur. Dan terakhir yang aku selalu lihat adalah gimana caranya di setiap hal gitu orang tua aku selalu bilang terima kasih ya gitu, meskipun tuh hal-hal yang kecil kayak gitu. Terima kasih ya atau habis cerita terima kasih ya kayak gitu, ya itu membuat aku merasa diapresiasi seperti itu sih yang bikin aku berpikir kalau misalkan hal-hal kecil itu nggak apa-apa, ya kita jaga diri kita dengan bagaimana kita berpikir hal-hal yang kita jalanin gitu sedikit demi sedikit atau hal-hal yang kecil itu ya bisa diapresiasi sama sama orang-orang terdekat kita dan itu cukup seperti itu. ya, ini luar biasa dan menarik ya. Karena apapun ceritanya kan ini bermula dari keluarga dan pembiasaan dari kecil untuk mengenalkan baca itu jadi kebiasaan ya. Dan tadi tuh permisi, terima kasih, maaf. Nah itu kan eh, hal yang nggak semua itu dikenalkan di keluarga. Nah dan ini kan kemudian berpengaruh nih untuk tahap perkembangan berikutnya, apalagi keluar rumah, apalagi kita yang jauh eh, belasan ribu kilometer dari Indonesia begitu ya sekarang ya posisi sekarang. Nah ini penting buat teman-teman yang lain, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Nah ini eh, ke orang tua, bapak ibu kerjanya apa? Ayah ibu. Ya, kalau ayah itu pegawai swasta di Mhm. daerah Kuningan ya, jadi developer, perusahaannya developer gitu. Tapi eh, dia pegawai swasta udah kerja lama banget ya, udah dua 30 tahun kerja di sana, Ya, daerah Kuningan Jakarta. Terus kalau ibu ibu rumah tangga. ya, ibu.
rumah tangga yang luar biasa. Dan teman-teman yang menonton podcast ini jangan menganggap ibu rumah tangga itu pekerjaan yang ringan. Ini pekerjaan yang hebat, yang luar biasa, karena di balik suami, di balik anak-anak yang luar biasa seperti dia ini ada ibu di rumah yang menjaga gawang, begitu ya. Dan ini dari pagi sampai tidur ini pekerjaannya luar biasa loh. Dan jadi perempuan itu berat ya. Makanya perempuan ini mesti disupport dan syukur alhamdulillah dia punya orang tua yang luar biasa, punya saudara, punya lingkungan yang juga supporting system yang luar biasa. Dan Iya, orang betul. tua eh, ini kan tinggalnya di Jakarta. Iya Bang, di Jakarta. Eh, dia asli di Jakarta, orang tua juga Jakarta. Hmm. Jadi ayah itu merantau dari Aceh, Takengon, ke Oh, dari Jakarta. Takengon. Iya, Oh, ya ya. ayah dari Takengonnya di mana? Takengon, di Kebet dulu di Kebet. Oh, I see. Kebet berdekatan dong dengan kampung saya, berarti sekampung. Oh iya, iya Bang, iya. Di mananya Bang? Saya di Bebesen. Oh, di Bebesen. Iya, iya, iya. Oh, Deket-deket berarti. dari Takengon. Jadi kalau Takengon sebelum masuk kota, terus Bebesen dulu ya, baru Kebet. Betul. Ya, oke. Oh, berarti Iya. dari Takengon ya. Kalau ibu? Kalau ibu dari Jawa. Ibu dari Jawa tapi sejak lahir di Jakarta gitu. Iya, iya. Jadi kalau di ya ini di di luar eh, bahasan Lia ya. Bapak tadi Ya. tuh Kebet orang tuanya siapa? Sulaiman sama Nurjenah. Sulaiman kakek, Nurjenah Hmm, nenek. nenek ya. Ya. Oke. Ya, 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 alhamdulillah dipertemukan melalui podcast ini ternyata Bapak Lia itu sekampung sama saya. Orang Gayo juga berarti ya. Oh iya iya, orang Gayo, orang Gayo. Dari dulu dikiriminnya kopi. Oh iya, iya. Ya, di Gayo itu terkenalnya kopi, kopi Gayo. Kopi. Betul, betul. Nah, terus terkenal dengan samannya, losernya. Ada juga Sili terkenal yang lain. Tapi ini nggak direkomendasi. Oh, tahu. Ganja. Iya. Iya, iya, iya. Nah, ini teman-teman kalau pesan ke kita nggak bisa ya, nggak bisa, nggak bisa. Yang kalau kita di Gayo itu kan ganja ini dulu zaman orang tua ini kan buat bumbu masak, Bumbu, iya. buat ibu menyusui. Jadi kalau misalnya Betul. dulu nanam tembakau, terus di sampingnya itu ada ganja, ya itu bikin tembakaunya itu malah enak gitu. Iya, Nah, iya, iya. sebelum sebelum dilarang sampai sekarang, makanya kalau ada yang pesan ini nggak direkomendasikan. Kalau Ya, kopinya boleh ya, Bang? Kopi ya Gayo kalau enak kopi banget. boleh. Tuh. Kalau kalau kopi boleh. Dan ini Iya. Ini kan, bawa juga nih kopi kopi Gayo sini. oh bawa ya. Iya, Kebetulan di bawa. rumah lagi kurang stok, nanti bisalah kita bertukar kopi. Oh, boleh, 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 Bang. Kami di sini bikin rendang. Nah, nanti kita Uh, ketemuan, bisa-bisa ketemuan. Nah, ini kita kembali lagi cerita podcast ini. Tadi kan ya baca dikenalkan dari kecil dan ini eh, pasnya berpengaruh ke dia yang menulis juga, menulis. Ini kan tadi suka menulis diary. Di luar diary itu ada punya blog nggak, sudah punya buku sendiri nggak, dan ini berlanjut pas kuliah bagaimana urusan hmm, perkuliahan menulis pas S1. ya. Jadi sebetulnya sejak S1 sampai sekarang aku suka nulis paper, Bang. Jadi di S1 Hmm, memang didukung sama dosen juga, sama teman-teman, kakak kelas, waktu itu ya kakak tingkat. Eh, karena kita pengen nih, tadinya pengen ikutan konferensi gitu ya. Konferensi di luar kota gitu kan. Kadang konferensi ya, di Bali atau konferensi di mana gitu. Tapi kan syaratnya harus nulis paper kayak gitu. Dan ya, satu hal yang juga aku senang adalah ketika kita nulis paper, kita bisa sharing juga pengetahuannya ke orang yang lebih banyak gitu. Khususnya misalkan dengan topik-topik yang khusus eh, seperti arsitektur atau pembangunan berkelanjutan atau arsitektur Nusantara seperti itu. Dan waktu di S1 aku juga ikut kegiatan di Departemen Arsitektur UI namanya ekskursi. Ekskursi itu adalah kegiatan mahasiswa arsitektur ke
eh, rumah-rumah vernakular Indonesia gitu. Dan waktu itu aku nulis buku bareng teman-teman aku yang membahas tentang arsitektur suku Bajau, arsitektur vernakular suku Bajau gitu. Eh, bukunya lumayan tebel gitu, hardcover. Nanti mungkin aku bisa sharing juga. Dan itu jadi satu pengalaman yang membekas di aku karena setelah itu aku menulis beragam paper dengan judul yang berbeda-beda berdasarkan pengalaman aku waktu ekskursi gitu. Eh, aku pernah juga jadi best presenter waktu itu di international conference tentang vernacular arsitektur di Kota Malang. Dan waktu itu pesertanya banyak juga, nggak cuma dari Indonesia tapi juga dari luar negeri. Aku membahas tentang bagaimana pandangan perspektif gambar anak-anak suku Bajau terhadap kehidupan mereka sehari-harinya. Dan di situ waktu itu aku jadi best presenter gitu, alhamdulillah. Dan yang kedua juga eh, paling eh, waktu itu aku menulis paper terkait dengan pekerjaan aku. Di pekerjaan aku yang pertama, aku jadi researcher membahas tentang mobilitas warga kota, eh, warga urban gitu di Jakarta dan implikasinya ke gedung parkir gitu. Aku nulis paper untuk dipresentasikan ke Hong Kong. Jadi waktu itu ada eh, apa International Conference tentang Architectural Awards dan alhamdulillah bisa sharing bareng dengan pegiat arsitektur, bareng sama akademisi dan uh, profesional gitu di Hong Kong waktu itu di Hong Kong University HQ. Eh, lanjut lagi, terakhir aku dapat undangan di kegiatan G20 tentang conference tentang em, Indonesian culture di tahun 2022. Aku sharing tentang bagaimana masyarakat itu bisa berpartisipasi dalam kegiatan mengurangi sampah organik dari rumah seperti itu. Dan uh, banyak ketemu juga sama teman-teman pegiat kebudayaan. Waktu itu disponsorin sama Kemendikbud gitu untuk sharing ke warga sekitar gitu tentang pengelolaan sampah tapi dari sudut pandang warga urban. Tuh, jadi aku suka nulis gitu ya uh, paper gitu ya. Selain diary, selain blog gitu aku juga nulis uh, paper seperti paper uh, akademik gitu maupun uh, ya ada kecil-kecil istilahnya setiap selesai inisiatif pasti ada buklet-bukletnya seperti itu. Nah, seperti itu di pekerjaan juga. Iya, blog itu masih aktif sampai sekarang. Masih, alhamdulillah masih aktif. Uh, aku nulis blog pribadi sejak tahun 2010, sejak keterima jadi mahasiswa arsitektur interior. Aku share kegiatan-kegiatan aku gitu. Juga terutama yang berkaitan dengan perkuliahan di arsitektur interior dan alhamdulillah juga ada banyak teman-teman yang kejaring gitu ya. Katanya baca blog aku dan akhirnya terinspirasi untuk masuk ke arsitektur interior UI seperti itu. Ya, ada informasi penting yang menarik, nah membukakan jalan mereka ya. Terakhir ke jaring ya masuk ya. Dan udah lama juga ya kalau dari 2010 ya, Rik? Iya, udah lama. Masih pakai alamat yang sama juga. Awet. Itu zaman-zaman blog ya, ya pas saya satu pun masih blog sebelum perkembangannya seperti sekarang ya. Nah, terus tadi selesai S1 kan selain kerja gabung di NJW apalagi nih kegiatan Ya, Lia? aku juga bikin komunitas yang Mhm. di sekitar rumah aku, komunitas yang terkait dengan pengembangan seni tari gitu dan pengembangan seni ya secara secara umum juga itu. Jadi namanya komunitas Seri Seni. Komunitas Seri Seni ini adalah kepanjangan dari komunitas
eh, kesenian di serengseng sawah kayak gitu ya. Iya. Agar kesenian terus berseri gitu. Jadi Oh seri-seri. gitu. Jadi seri seni supaya seninya berseri begitu ya. Betul. Nah, awalnya karena permintaan dari ibu-ibu sekitar rumah, ibu-ibu PKK, waktu itu minta diajari nari. Kebetulan aku juga punya hobi menari tradisional dari kecil gitu. Dan kepake sampai sekarang, alhamdulillah. Eh, Waktu itu ada ibu PKK yang bilang, boleh nggak minta diajarin ini anak-anak sekitar nari untuk kegiatan 17-an. Tapi setelah 17-an kan ya terus apa gitu. Masa cuma pas 17-an doang gitu. Sedangkan kan 17-an itu biasanya mepet ya gitu. Seminggu, 2 minggu baru minta diajarin seperti itu. Terus aku pikir, kenapa kita nggak bikin kegiatan yang sustain, yang terus-menerus ada di lingkungan, dan itu bisa menjadi satu media aku untuk kenal dengan tetangga-tetangga sekitar juga, sebagai wadah gitu, wadah perkumpulan bagi anak-anak yang memang minat dengan kesenian. Waktu awalnya itu di tahun 2016 dilakukan di garasi belakang rumah gitu. Jadi ada garasi belakang rumah, kita kasih kaca gitu ya. Eh, Belakangnya kebon gitu. Dan kalau misalkan mau nari, istilahnya kendaraannya dimundurin dulu gitu, baru kita bisa nari di situ. Itu 2 tahun di situ di belakang rumah, dan akhirnya di dekat rumah aku dibangunlah ruang publik terbuka ramah anak, fasilitas dari DKI Jakarta, namanya Erpetra Citra Betawi. Dan kita mulai untuk eh, mengakuisisi juga, mengisi ruang publik Iya. gitu, mengisi ruang publik karena itu penting ya gitu. Ada kita warga punya potensi, aku punya ya sedikit keahlian gitu ya yang bisa aku sharing ke anak-anak. Ada tempatnya juga deket rumah, kenapa nggak dimanfaatkan? Dan kita bikin rutin setiap hari Sabtu, jam setengah 9 sampai jam 12. Sampai sekarang masih berlanjut, bahkan anggotanya juga makin banyak. Sekarang mungkin sekitar 40 anak ada gitu ya. Iya. Eh, dan kalau dengar pendapat dari orang tua yang anaknya ikutan nari, mereka bilang di sini anak-anak itu jadi lebih ekspresif, bisa kenal dengan tetangga-tetangga lebih dekat, bisa berinteraksi antar usia, dan juga kita sebagai orang dewasa ya, aku memposisikan diri sebagai kakak gitu ya, kakak yang istilahnya eh, di lingkungan yang bisa mereka jadikan tempat untuk bertanya selain orang tua seperti itu. Dan untuk mamah-mamahnya juga mereka jadi punya wadah gitu untuk berkumpul, untuk ngobrol, untuk sharing, dan punya momen keluarga juga gitu ketika datang latihan melihat anak-anaknya berprogres seperti itu. Itu keren banget loh, luar biasa. Jadi dari hal yang kecil tadi begitu ada ketika ada ruangnya, jadi ini bisa berinteraksi lebih lanjut, yang nggak cuman ngimpact ke anaknya positif, nah tapi orang tuanya juga gitu ya. Terus pas ini ke S1 Li, sebelum kita closing, itu selain kegiatan perkuliahan di luar kegiatan perkuliahan apa lagi nih yang dia ikuti dulu waktu pas S1? Ya, eh, selain dari kegiatan perkuliahan, di S1 juga Lia ikutan eh, kegiatan namanya kelas inspirasi, Bang. Gitu. Jadi Hmm, kelas inspirasi sama komunitas inspirasi jelajah pulau. Nah, ini yang membentuk juga aku bisa kenal dengan pegiat-pegiat pendidikan yang dari beragam usia, jadi nggak cuma dari sebaya aku gitu, juga yang mungkin udah 30, 40, 50 tahun, tapi pengen
berkontribusi di pendidikan anak dan sharing tentang profesinya ke anak-anak SD. Terus aku ikut namanya komunitas inspirasi jelajah pulau. Jadi bagaimana kita bisa sharing tentang beragam profesi yang kita gelutin gitu ya ke anak-anak yang ada di Kepulauan Seribu. Yang waktu Hmm. itu kami pikir eh, memiliki sedikit kesempatan untuk bisa eh, memiliki kegiatan-kegiatan yang menarik gitu di luar dari kegiatan sekolah. Dan selain dari pendidikan juga akhirnya waktu itu di komunitas inspirasi jelajah pulau kita merambah juga ke isu-isu lingkungan dan ke isu-isu sosial di sekitar rumah mereka seperti itu. Dan itu yang membuat aku juga ketemu sama teman-teman aktivis pegiat pendidikan yang lain yang kita bikin eh, di sela-sela kesibukan kami ya gitu. Kita bikin charity, kita bikin kegiatan storytelling, kita bikin kegiatan eh, beragam gitu bareng sama anak-anak. Ya, dan ini Lia kan basically dari cerita Lia tadi tuh memang dasarnya aktif ya, ingin terlibat dengan lingkungan sekitar, dengan komunitas yang lebih besar begitu. Dan ini apakah dari sekolah itu seperti itu? Jadi pas sekolah, di luar sekolah juga aktif begitu. Oh, eh, sejak sekolah sebetulnya aku aktifnya di eskul gitu. Jadi Ah, eh, oke. waktu pas SMP ya SMP SMA aku ikut eskul Mhm. ekstrakurikuler tentang majalah dinding gitu ya. Jadi kita Hmm, sebagai reporter ya, eh, ya, mencari informasi, inspirasi, wawancara orang juga dengan beragam topik. Terus kita bikin kita bikin isunya di majalah dinding. Juga waktu pas SMA, aku jadi ketua majalah dinding, pernah juga dan sempat ikut dalam eh, kegiatan penyusunan majalah karena aku suka nulis kan dari awal. ya. Aku suka nulis penyusunan majalah sekolah. Setiap bagi rapot itu kita publish. Selain itu, kalau di SD aku ikutnya nari, Bang gitu. Aku ikut Hmm, nari. Kalau di perkuliahan aku juga sempat ikut nari gitu. Tapi 2 tahun, 2 tahun setelahnya itu ikut di kegiatan organisasi kemahasiswaan. Waktu itu aku jadi eh, ketua bidang pendidikan di Ikatan Mahasiswa Arsitektur. di HMJ-nya ya, arsitek ya. Ya. Kalau menari tadi role modelnya dari mana? Dari ibu? Apa ibu dulu pas sekolah atau kuliah aktif menari juga? Oh enggak. Jadi Enggak ya? kalau ibu justru dulu karate. Oh, Ibu dulu ya. karate, tapi mungkin karena lihat kesempatan kali ya Bang. Di rumah waktu itu baru ada buka sanggar waktu aku Oh kecil. gitu. Mm-mm. Ya. Di kelurahan ada yang buka sanggar, terus banyak banget pesertanya anak-anak. Nah, makanya dari situ ibuku tuh nanya, Lia suka nari nggak gitu, mau ikut nggak? Hmm. Ya, boleh dah ikut lagi, maksudnya ikut aja gitu. Ya udah akhirnya Tapi ik- ikut keterusan sampai kelas 6 SD. Ya ya, meskipun ada stop, ya kadang anak-anak kan juga ada bosan-bosannya ya gitu. iya. Ikut sampai kelas 6 SD, SMP, SMA sebetulnya agak vakum. Tapi SMP pernah kayak tari modern ikutan sama temen, tapi bukan sanggar, kayak ya kegiatan kumpul-kumpul aja. Pas SMA baru ikutan tari tradisional lagi. Ya, ini kan bakatnya banyak sekali ya. Jadi di menulis, kemudian di seninya juga ada, dan eh, nyambungnya ke arsitek. Waktu pas SMA itu IPA ya jurusannya pasti ya. Iya, iya Pak. Dan dari sisi nilai nggak masalah. Jadi dengan banyaknya tadi kegiatan, ini bagaimana? Nilai waktu Nah, pas kuliah sekolah ini gimana? ini juga yang menarik nih Bang. Jadi SMP waktu itu terbilang
nilai aku aman gitu lah ya. Bahkan pas Hmm. di ujian nasional SMP itu aku dapat peringkat eh, ketiga terbaik UN di sekolah, Wah, di di sekolah sekolah. luar Mm-mm. biasa. Eh, maka waktu itu aku lanjut ke SMA, aku sekolah di SMA 28 Jakarta. Kalau teman-teman di Jakarta tahu itu salah satu SMA Yang 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 terbaik, favorit ya. iya Hmm. yang favorit di antara 8 gitu ya. Eh, Ya. dan eh, nilai kelas 1 aku aman gitu, jadi masuk 10 besar. Tapi Hmm. nilai kelas 2 Bang. Turun. Nilai nilai kelas 2 waktu itu kayaknya karena aku bosan belajar, sempat ada bosan-bosannya belajar ternyata. Bosan Sempat sih, belajar, sempat ya. Iya, ya namanya juga remaja ya waktu itu. iya, iya. Sampai nilai aku itu pernah pas SMA kelas 1 aku ranking 7, Hmm. kelas 2 aku ranking 7 dari belakang. Jadi jadi kelas satu tujuh dari depan, kelas dua tujuh dari belakang. Iya, Nah, jadi terus apa ranking tuh yang 33. Ranking 33 dari ya? 40. Oke, itu penyebabnya apa? Dan kemudian, waduh nggak bisa begini nih, malas-malasan lagi gitu ya. Terus bangun lagi, terus ke depan lagi itu gimana? Iya, jadi memang waktu itu kelas 2 mungkin karena pressure kali ya, Bang. Pressure Hmm, mau kuliah gitu. Terus waktu itu eh, sekolah les kayak gitu ya, kan. Les pulang jam 6 sore kayak gitu. Jadi kecapean dan nggak punya kegiatan lain yang di luar dari eh, belajar kayak gitu. Itu yang bikin waktu itu aku sempat stres juga. eh Akhirnya di kelas 3 waktu itu aku bertekad aku ubah strategi aku gitu. Aku ubah strategi kalau pertama nilai aku nggak bisa jadiin acuan karena aku nggak bisa daftar eh, istilahnya yang butuh nilai kan waktu itu ada jalur cepat ya, jalur cepat berdasarkan nilai gitu, prestasi gitu-gitu ya. ya, Tapi waktu itu aku fokus nilai ujian sekolah ya udah lulus aja gitu. Tapi nilai untuk tes masuk kuliah ini harus bagus kayak gitu. Jadi aku fokus ke ujian waktu itu SIMAK UI gitu, seleksi masuk UI, aku fokus itu. Terus aku juga fokus ke ujian waktu itu aku ikut ujian tulis UGM. Nah, aku fokus di dua hal itu. Alhamdulillahnya Bang, UI aku masuk, UGM aku masuk. Di UGM masuk jurusan arsitektur, di UI masuk jurusan arsitektur interior. ya. Dan memang dari awal plannya sudah ke arsitek ya, sejak SMA itu. Ya, awalnya aku pengennya seni, jurusan seni rupa dan desain gitu. Tapi waktu itu eh, ada kegiatan di kelas 2 SMA ya, yang terkait dengan mading. Waktu itu aku ikut lomba juga, ikut lomba mading yang menyelenggarakan jurusan arsitektur dan sipil eh, di Universitas Trisakti. Dan bahasannya waktu itu arsitektur vernakular. Nah, aku sempat ikut lombanya sampai akhirnya menang juara satu. Nah, makanya dari situ karena sempat ikutan lomba, terus sempat lihat-lihat keliling seperti apa sih kuliah arsitektur kayak gitu. Jadi terinspirasi dari situ untuk bisa masuk ke jurusan arsitektur. Oke. Luar biasa ya. Setelah tadi disadarkan nih, tujuh terbelakang, waduh nggak bisa nih. Karena pengirimannya udah jalur prestasi nggak bisa lagi. Karena kan nilainya eh, nggak bisa lagi, akhirnya dapat, dan luar biasanya dapat UI dan UGM sekaligus. Dan kenapa nggak ngambil UGM? Ya, Mesti di UI. Apa ya pertimbangan dekat? Dekat rumah. pertama dekat rumah dan yang kedua ternyata memang konsep meskipun sama-sama jurusannya arsitektur, tapi pendalamannya itu beda antara UGM dan UI. Kalau UGM dia lebih ke struktural, kalau di UI itu lebih ke konsep gitu. Dan aku lebih suka
itu mendevelop konsep gitu, ke riset. Tuh, jadi aku lebih pilih UI. Ya. Dan ini lagi proses penyelesaian studi ya di UCL S2. Untuk plan ke depannya? Ya, plan ke depannya pertama menyelesaikan sebaik-baiknya dissertation. Ya. Eh, dan dissertation ini aku ini cukup unik nih Bang karena aku ikut program fellowship, artinya ikut dalam skema riset dari dosen. Jadi sudah ada riset dari dosen dan risetnya ini memang berfokus di Indonesia dan di Lebanon. Dan kemarin sempat aku juga ke Indonesia juga ke Solo, kota Solo. Jadi eh, satu kelas kita ke Solo bareng untuk meriset tentang partisipasi anak muda di kota Solo Hmm. gitu. Dan dari situ aku ikut dalam skema riset dosen yang kurang lebih ini 3 tahun ke depan akan berjalan. Eh, aku bantu dari segi mendevelop seperti apa sih kebijakan di Indonesia gitu yang bisa mengikut sertakan peran anak muda tuh dalam mengkritisi eh, urban governance seperti itu. Nah, dari situ harapannya eh, ketika aku ikut fellowship dari dosen juga sudah di-support kalau hasil dissertation aku nanti akan dijadikan publikasi untuk kampus dan juga akan diajak webinar gitu dalam kegiatan riset kampus seperti itu. Dan ke depannya aku sebetulnya pengen uh, mencoba internship di NGO global karena pengen lihat dari perspektif masyarakat global gitu seperti apa sih kegiatan atau pekerjaan NGO gitu. Pengen internship dulu di sini gitu baru setelah itu uh, ingin membangun lagi gitu ya komunitas yang sempat aku tinggalin gitu Ya. di Indonesia. Eh, Perkembangannya nanti harapannya bisa lebih banyak inisiatif yang dilakukan bareng sama komunitas di sekitar rumah dan juga ada beberapa kegiatan inisiatif NGO yang sebelumnya juga sempat aku kerja di sana gitu berniat untuk kita bikin kolaborasi bersama seperti itu. Luar biasa. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya Amin, amin, untuk tugas akhirnya dan plan-plan ke depannya ya. Dan amin. ini sebelum kita tutup, pesan buat teman-teman ya. Pesan buat teman-teman adalah yang pertama, eh, jangan goyah dengan tujuan hidup kita, meskipun ada beragam kegagalan, ada beragam eh, jatuh bangun, tapi kita sendiri yang harus mensupport gitu. Apa yang kita pilih itu jadi tanggung jawab kita. Dan yang kedua, usia itu bukan jadi penghalang juga. Kita bisa belajar banyak hal yang baru di beragam waktu gitu. Jadi jangan anggap usia itu jadi penghalang untuk kita mengejar tujuan kita di kehidupan kita sehari-hari. Dia punya IG nggak? Punya channel YouTube? Bisa Oh, di-share? eh, aku ada channel YouTube tapi Hmm? kebanyakan Ya. isinya anak-anak nari aku. Yang komunitas Eh, tadi? Iya, komunitas seni Ya. seni. Komunitas Hmm. seni seni ada YouTube-nya komunitas seni seni dan Hmm. juga ada YouTube pribadi aku Ade Amelia. Ya. Kalau yang untuk blog sama. Untuk blog ameadelia.blogspot.com. Oke, siapa tahu. Ini kan mudah-mudahan banyak yang terjaring. Ya, Banyak yang terjaring lagi untuk masuk arsitektur dan pastinya banyak informasi penting mudah-mudahan dan bermanfaat. Apalagi seperti saya bilang tadi sengaja agak detail karena dari perspektif beasiswa hunter. Nah, dari pengalaman saya juga dulu 2011 ya untuk menunda S3.
ke Amerika sampai semua keluarga siap begitu ya. Dan perjuangan ya seperti kata Lia tadi, usia tidak membatasi bagaimana berjuang tadi itu nggak jadi ke Australia karena COVID 2021, situasi perang di Ukraine, di Hongaria nggak memungkinkan berangkat, nggak full cover, akhirnya dapat yang terbaik di UCL di sini. Dan hikmah yang lain kita bisa berpodcast yang ternyata sekampung dengan Bapak Lia lagi ya. Luar biasa. Oke, terima kasih sekali lagi dia. Eh, mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Eh, ya, Amin, amin. amin, amin. Terima kasih, Assalamualaikum. Bang. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.